Bahkan ada yang lebih gini lagi, Allegri aja. Kalian pernah lihat gimana Juventus main nggak sih? Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Di konten ini langsung saja kita akan membahas sebuah pertanyaan yang mulai menggema makin marak belakangan ini, yaitu Inzaghi out. Layakkah Inzaghi dipecat dari Inter? Oke, nah sebenarnya gini, aku mau bilang bahwa suara-suara Inzaghi out ini sebenarnya bukan suara baru. Tentang bahwa belakangan ini suara Inzaghi out ini makin kenceng, aku bisa memahami. Tapi kenyataannya adalah begini, Inzaghi out, suara ini sudah muncul dari musim lalu. Terutama kencengnya saat bulan Februari Maret itu, waktu performa kita kan sempat ngedrop kan. Nah, memang ada sebagian besar bukan sebagian besar sih, sorry, aku ralat ya. Sebagian fans Inter yang dari awal memang tidak setuju dengan Inzaghi, tidak suka dengan Inzaghi. Sebabnya apa? Yang aku lihat dari sekian banyak alasan itu, banyak yang beranggapan bahwa Inzaghi ini adalah pelatih mediocre. Kalau aku sih terus terang nggak berani bilang Inzaghi pelatih mediocre, karena dia di Lazio juga terbukti udah pernah dapat juara. Kemudian yang menakjubkan, aku berani bilang menakjubkan loh, kalau kawan-kawan ingat musim lalu kita kehilangan 3 pemain kunci, benar-benar pemain kunci, Lukaku, Eriksen, Hakimi. Ini benar-benar kehilangan yang besar, dan ditambah kehilangan pelatih. Jadi kalau kawan-kawan ingat, target Inter musim lalu itu sebenarnya hanya satu, lolos Liga Champion. Dan aku terus terang aja, kalau kawan-kawan ingat, ini video pertama yang aku buat di Ngomin itu, aku sebenarnya tidak berharap banyak. Bahkan aku curiga waktu itu Inter itu akan kembali ke masa-masa kegelapan seperti ketika kita habis treble winner. Ternyata Inter tampil luar biasa. Kita double winner, plus kita bersaing memperebutkan Scudetto sampai pekan terakhir. Dan sebenarnya ada faktor luck yang sangat kurang kenapa kita gagal Scudetto, yaitu waktu kita kalah lawan Bologna. Tapi itu tentang musim lalu lah. Nah, ketika musim ini suara-suara Inzaghi out makin kencang, sebenarnya itu bisa dipahami. Yang aku susah paham adalah kenapa dari musim lalu suara itu kenceng banget. Ini tampaknya ada ada jurang atau ada gap yang terlalu besar antara ekspektasi fans dengan kenyataan yang ada. Siapa sih pemain yang kita masukkan musim lalu? Itu Dumfries, Dzeko, Hakan. Dzeko dan Hakan gratis, Dumfries cuma 13 juta. Nah, kemudian musim ini dari awal Inter diterpa badai nggak sedap soal pemain-pemain bintang yang akan dijual. Ternyata nggak ada yang dijual. Kemudian pemain-pemain yang dibeli Inter itu semua pemain tier 2 aja, bahkan mungkin tier 3. Artinya apa ya? Levelnya tuh bukan pemain top. Yang pemain top itu cuma Lukaku, dan sekarang Lukaku cedera. Jadi dari sini sampai sini kelihatan lah ya kemana arahnya. Aku mau bilang bahwa aku masih dengan pendirianku, masih. Aku tidak setuju Inzaghi out. Karena apa? Pertama, dia tidak didukung oleh manajemen, didukung dalam penyediaan materi pemain yang berkualitas. Kalau bandingkan dengan Juventus, wih gila, Juventus belanjanya keren. Dia datengin Di Maria, Paredes, kemudian pas pertengahan musim lalu datengin Vlahovic, Bremer lagi, wow. Sedangkan Inter siapa yang didatengin? Acerbi, Pak. Itu pun banyak fans yang, wah apaan ini Inzaghi datengin Acerbi ini, wah.
Tahu-tahu terbukti Acerbi performanya paling bagus di antara trio center back kita. Ini sudah fakta, udah nggak bisa diperdebatkan lagi. Selain Acerbi dan Lukaku, siapa yang didatengin? Belanova ini pemain pelapis. Walaupun banyak yang ngomong, wow mainin dong Belanova. Belanova itu bukan pemain bintang. Jangan terlalu berharap Belanova akan tiba-tiba datang kemudian mengubah nasib Inter Milan. Aslani juga dia memang tampil sangat baik, tapi Aslani itu tampil didatangkan untuk jadi pelapisnya Brozovic. Kalau Brozovic saja tidak bisa mengangkat Inter Milan, bagaimana kita mau berharap Aslani bisa mengangkat Inter Milan? Coba dipikirkan, pikirnya pakai otak, jangan pakai emosi kan gitu. Jadi itu faktor pertama, Inzaghi tidak terlalu didukung dalam hal penyediaan pemain. Jadi kalau di ngomong kasarnya lah, pingin Scudetto tapi yang dibeli Belanova, Aslani. Bandingkan dengan Milan yang dibeli itu Ketelaar. Dari harganya aja beda jauh. Harganya Ketelaar lebih dari 2 kali lipat harganya Aslani. Walaupun sama-sama muda. Itu yang pertama ya, soal pemain yang didatangkan. Yang kedua, Inter sedang ada di masa transisi. Ini sudah aku bahas kemarin panjang lebar, jadi aku akan singgung sekilas saja. Yang aku lihat, Inzaghi sedang berusaha mengubah pola permainan Inter dari yang semula lambat, umpan-umpan pendek, banyak back pass. Sekarang inginnya lebih direct, lebih cepat, dan seterusnya. Ini karena apa? Karena ingin mengakomodir Lukaku. Yang ketiga adalah dua pemain kunci kita cedera, yaitu Lukaku, satu-satunya pemain yang merupakan upgrade dari kualitas yang sebelumnya ada. Dua, Hakan Calhanoglu. Musim kemarin trio kita itu praktis langganannya itu ya Hakan, Brozovic, dan Barella. Dua pemain kunci kita cedera. Itu 3 alasan kenapa aku tidak setuju bahwa Inzaghi itu harusnya out. Dalam artian performa Inter yang jelek ini tidak sepenuhnya salah Inzaghi. Tapi penting untuk dicatat bahwa Inzaghi bukannya tanpa dosa sama sekali. Nah, ini yang sering orang itu nganggap ngomongin itu, wah belain Inzaghi melulu. No, aku hanya ingin memandang secara objektif, secara fair. Give the credit when credit is due, itu artinya berikan apresiasi ketika apresiasi itu layak diterima. Berikan juga kritik kalau memang layak dikritik. Tadi aku bilang 3 alasan kenapa ini sebenarnya bukan salah Inzaghi aja. Nah, sekarang aku mau menyoroti salahnya Inzaghi itu di mana. Nah, ini makanya kita sekarang menguliti kekurangan Inzaghi. Yang pertama, dari segi taktik dan strategi, seperti yang sudah aku omongkan, bahwa dia rupanya sekarang ingin memainkan sepak bola yang lebih cepat, yang lebih direct, lebih banyak umpan vertikal, yang mana ini aku suka sebenarnya. Tapi, nah, so far ini masih gagal. Jadi sebuah taktik ini bagus atau tidak, itu menurutku harus dinilai dari hasilnya bagaimana. Kalau ternyata gagal, berarti jelek taktiknya. Sesederhana itu. Itu dari segi taktik kan. Nah, yang kedua kemarin sempat aku bahas sama teman-teman di grup. Nah, di grup ada yang bilang bahwa salahnya Inzaghi kenapa memainkan sepak bola cepat, banyak direct pass, banyak umpan wilayah. Ini kan sebenarnya model permainan skema serangan yang dilakukan untuk mengakomodir kelebihan Lukaku. Nah, sekarang Lukaku tidak bermain, kenapa mainnya tetap seperti itu gitu loh. Ngerti nggak? Kita main cepat karena kita punya pemain yang sangat cepat, yaitu Lukaku. Kemudian Lautaro juga pemain yang lumayan punya kecepatan. Tapi sekarang pemain ibaratnya Ferrari-nya kita nggak main, kenapa tetap mainnya bola pus kayak gitu? Nah, itu yang layak dikritik dari Inzaghi. Jadi aku setuju banget dengan kritikan kawan di grup. Nah, kemudian yang kedua soal kiper. Menurutku
dari semula aku memprediksikan nggak sampai setengah musim Onana sudah akan jadi kiper utama. Oke, itu prediksi. Tapi setelah melihat perkembangannya ini, aku melihat seharusnya ini lebih dipercepat lagi karena Onana tampil 2 kali untuk Inter, belum pernah tampil jelek. Walaupun waktu kita kalah lawan Munchen pun Onana tampil sangat bagus, yang kayaknya kawan-kawan semua pasti setuju ya, kalau itu kipernya bukan Onana pasti kita kalah lebih lagi dari 2-0 kan. Itu di bagian kiper, merotasi kiper itu ini akan bikin koordinasi di pertahanan itu agak kurang. Karena masing-masing kiper itu punya karakteristik yang berbeda. Ini sempat aku bahas contoh yang paling ini dalam kita ngomongin bertahan dulu ya, bukan menyerangnya ya. Contohnya Onana ini adalah tipe kiper yang sangat agresif keluar dari sarangnya untuk berduel. Entah itu bolanya ditinju, ditangkap atau dilempar keluar, itu Onana. Sedangkan Handanovic cenderung lebih pasif. Ini kan akan bikin lini pertahanan kita bingung. Nah, yang ketiga sekarang kan, Inter tidak memiliki banyak pemain yang punya kecepatan, terutama di jajaran bertahan, terutama di trio back kita. Bastoni, De Vrij, Skriniar ini kecepatannya sedikit. Kalau kawan-kawan lihat kemarin tuh kelihatan banget kalah, pace-nya kalah. Nah, apa yang dilakukan Inter musim lalu? Kenapa kita bisa bertahan dengan sangat baik? Ini karena pertahanan kita, ini kita ngomong fase bertahan aja dulu ya. Tadi soal menyerang kan sudah kita bahas sebelumnya. Dalam fase bertahan itu hampir selalu Inter itu compact. Compact itu dalam artian susunan antar pemain itu rapat-rapat. Jadinya pemain musuh mau sekencang apapun dia akan kesulitan menerobos ini. Ini bukan masalah jumlah tapi masalah penempatan antar pemain itu. Ibaratnya analogi yang paling sederhana itu kawan-kawan pakai ninja lah. Mau gimana pun hebatnya, mau 1000 cc itu ninja kalian. Tapi kalau lewat di jalanan lagi macet, dalam artian lagi rame jalannya, gimana mau ngebut? Kan nggak bisa. Jadi di sini secara otomatis kelemahan Inter di dalam hal kecepatan itu tertutupi. Nah sekarang karena Inzaghi inginnya Inter main lebih direct, otomatis ini bikin jarak antar pemain itu jadi lebih renggang, terutama secara vertikal. Ini kelihatan di golnya Mane. Kemudian Sane waktu lawan Munchen. Kemudian golnya Leao. Kemudian golnya kemarin, gol terakhir dari siapa itu, aku lupa, yang gol yang dikasih assist sama De La Feu itu kelihatan pemain kita keteteran. Belum lagi peluang-peluang yang untungnya tidak berakhir gol kan. Itu jadinya dengan penempatan pemain yang seperti ini, terutama di transisi kita dari menyerang kemudian ke bertahan ini, kita sangat rentan kalau menghadapi musuh yang pemainnya punya kecepatan. Paling center back yang punya kecepatan itu cuma si Di Marco aja. Itu pun fisiknya sangat kurang, stamina dia sangat di bawah pemain lain lah. Itu menurutku yang sangat yang layak dikritik. Solusinya apa? No idea. Kalau ngomong ya gampang kan, harusnya diginiin, harusnya digituin, harusnya. Tapi ya kita kan nggak tahu faktor-faktor lain yang ada itu apa aja. Karena kalau semua bisa dengan gampang memberi solusi atas masalah Inter itu, mestinya bikin CV, bikin surat lamaran, udah kirim lamaran ke manajemen Inter, saya bisa ngelatih Inter. Kalau saya yang ngelatih Inter dijamin Scudetto. Kenyataannya kan nggak bisa kan. Jadi aku cuma menyoroti masalahnya ini. Kemungkinan solusinya ya apa ya, kalau aku melihat mungkin sebaiknya kita kembali ke model permainan di musim lalu. Bermain compact, jaga tempo supaya tidak terlalu terburu-buru. Kecuali kalau Lukaku bermain, barulah sesekali kita berikan umpan-umpan cepat, umpan-umpan wilayah. Tapi jangan jadikan model ini sebagai skema utama kita. Ngerti nggak maksudnya kan?
Jangan kita punya skema permainan yang terbukti bagus kan. Sekarang kita mau ubah, so far 7 pertandingan sudah ini, it doesn't work. Skema ini dirubah kan untuk mengakomodasi Lukaku. Lukakunya lagi nggak main. Mungkin ya udah nggak usah dipaksain kayak gini gitu loh. Itu sih so far menurutku. Jadi itu menurutku hal yang meringankan kalau di sidang itu kan, hal yang meringankan terdakwanya kan Inzaghi. Hal yang meringankan ya itu karena ada cedera, nggak dapat pemain yang bagus, kemudian apa lagi ya, sudah lupa, sudah lewat. Satu lagi yang kayaknya aku belum bahas, performa beberapa pemain kunci kita memang sedang drop banget. Skriniar jelek terus mainnya, De Vrij iya juga lebih jelek dari Skriniar bahkan. Kemudian Dumfries 2 pertandingan terakhir tidak terlalu bagus, walaupun sebelumnya sempat dia bagus. Barella baru kemarin dia bagus, tapi sebelumnya sempat Brozovic belum kembali. Hakan juga sudah mainnya masih belum bagus, cedera lagi, aduh sempurna sudah. Itulah yang meringankan dan yang memberatkan. Jadi dari hal-hal tersebut itu aku berpendapat jangan Inzaghi out. Dan satu lagi yang paling penting, kalau Inzaghi out, penggantinya siapa? Yang paling lucu itu adalah ada yang ngomong Gasperini itu bagus, soalnya Atalanta sekarang bagus mainnya. Hey, kalian ini ingatannya kok agak-agak apa ya, hilang ingatan gitu. Gasperini dulu sudah pernah melatih Inter. 5 kali dia pegang Inter, 5 pertandingan doang, 4 kali kalah, 1 kali seri, langsung dipecat lagi. Lalu siapa? Stankovic mungkin, tapi Stankovic apa ya? Belum apa sih prestasinya di Itali di dalam kepelatihan? Bukannya Stankovic belum pernah ngelatih di Itali. Kemudian siapa lagi? Civu. Nah, Civu masih memungkinkan. Aku ngeliat Civu ini bagus. Dia pegang Primavera bagus. Cuma ya beranikah ambil resiko? Kalau aku sih nggak berani. Mending lihat sampai pertengahan musim gimana hasilnya nanti gitu. Bahkan ada yang lebih gini lagi, Allegri aja. Kalian pernah lihat gimana Juventus main nggak sih? Itu bahkan lebih jelek lagi daripada Inter itu. Ada lagi Tuchel, Tuchel lagi. Sudah pernah lihat Chelsea main musim ini? Jelek. Udah jelek, mahal lagi. Tuchel itu mahal banget. Udah gitu dia musuhan lagi sama Lukaku. Gila aja, kita baru ambil Lukaku karena Lukaku nggak cocok sama Tuchel. Terus habis itu kita ambil Tuchel. Oke, gimana kawan-kawan? Sekali lagi kalau punya komentar, punya pendapat berbeda, nggak masalah, tulis aja. Ya, cuma ya Anda sopan, kami segan. Jadi kalau kawan-kawan komennya ngegoblok-goblokin, sok-sok petantang-petenteng, sok paling jenius di dunia, iya, jangan salahkan kalau responnya juga semacam itu. Oke guys, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.